Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan saja kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Di hari yang sangat bersejarah ini, firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini. Saya ambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Firman-Nya berkata demikian. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita jalan derita bagi kebaikan manusia. Itu berarti bahwa ayat ini mengingatkan kita bagaimana via dolorosa Yesus, bagaimana jalan penderitaan yang dilalui oleh Yesus dari Dia sampai pada pengadilan dan dijatuhi hukuman mati, sampai akhirnya Dia memikul salib dan sampai akhirnya Dia mati. Itu semua menunjuk kepada suatu via dolorosa, suatu jalan derita yang luar biasa yang dialami oleh Yesus. Lalu pertanyaannya, untuk apa sebenarnya jalan derita Yesus itu? Sebenarnya semuanya itu bagi kebaikan manusia. Kebaikan kita sebagai manusia. Karena sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Sesungguhnya Dia sedang menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Oleh karena kita yang berbuat salah, oleh karena kita yang berbuat dosa. Jadi ketika firman Allah hari ini dalam sorotan tema jalan derita bagi kebaikan manusia, kita akan melihat kebaikan manusia yang model apa? Kebaikan manusia yang seperti apa dari jalan derita Yesus bagi saudara dan saya? Atau dengan kata lain, akibat jalan derita bagi kita itu menyangkut kebaikan manusia, itu kebaikan manusia yang seperti apa? Kebaikan manusia yang model apa yang ditimbulkan, yang diakibatkan dari jalan derita Yesus bagi kita? Saya setidaknya mengamati 3 hal kebaikan manusia yang diakibatkan atau yang ditimbulkan dari jalan derita Yesus bagi kita. Yang pertama dalam ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah suatu proklamasi kasih Tuhan bagi para serdadu-serdadu pada waktu itu yang sudah berbuat kejahatan bagi Yesus, yang sudah menganiaya Yesus sehingga akhirnya dia mengalami jalan derita. Tetapi justru Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saya melihat di sini kebaikan manusia yang diakibatkan dari jalan derita Yesus. Yang pertama adalah teladan hidup. Ini kebaikan manusia. Yesus memberikan suatu contoh, memberikan suatu teladan bagaimana kasih itu. Dia mendemonstrasikan kasih itu. Dia tidak hanya mengajarkan kasih, mengkhotbahkan kasih, tetapi dia juga mempraktekkan kasih itu dalam kehidupannya. Sehingga dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini saya melihat sebagai kebaikan manusia secara khusus dalam hubungan dengan teladan hidup. Jadi Yesus memberikan suatu teladan yang luar biasa bagi kita. Bahwa sebagai manusia kita harus mengasihi, tidak boleh membenci. Walaupun orang itu melakukan suatu kejahatan apapun kepada kita, tapi teladan Yesus, "Ya Bapa, ampuni mereka,
sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika kita ada dalam dunia yang saling membenci satu dengan yang lain, ada di dunia yang saling menghina, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, di dunia di mana hukum rimba berlaku, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi Yesus memberikan teladan hidup bagi kebaikan manusia, bagi saudara dan saya, yaitu berbicara kasih. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam satu dengan yang lain. Ini kebaikan bagi kita manusia yang harus kita contohi dan teladani dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Hal soal kasih dan mewujudkan kasih itu dalam hidup kita, itu teladan hidup Yesus yang harus kita contohi. Yang kedua, kebaikan manusia seperti apa yang diakibatkan dari jalan derita Yesus bagi saudara dan saya. Ayat 40 sampai 43. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Di sini saya melihat hal yang kedua, kebaikan manusia yang diakibatkan dari jalan derita Yesus adalah menyediakan Firdaus bagi kita. Hal yang kedua ini untuk kebaikan manusia, bahwa saudara dan saya, Tuhan menyediakan Firdaus. Tetapi ada syarat untuk saudara dan saya bisa bersama dengan Kristus dalam Firdaus. Kita belajar dari salah seorang yang disalibkan bersama dengan Yesus. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Luar biasa iman dari seorang penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Karena dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Bagaimana dia datang sebagai raja sementara realita yang terjadi dia sedang disalibkan? Tapi disinilah iman yang luar biasa dari seorang penjahat ini. Makanya Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga. Hari ini juga, tidak tunggu besok, tidak tunggu tahun depan, tidak tunggu mati. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus bisa terbuka lebar. Itu semua karena penderitaan Kristus. Itu semua karena salib Kristus bagi saudara dan saya. Kalau kita bicara Firdaus, maka sesungguhnya ini bicara mengenai dunia orang mati. Tempat di mana orang yang percaya, yang beriman kepada Kristus akan bersama dengan Kristus dalam Firdaus. Dan Firdaus ini juga sesungguhnya itu berbicara mengenai surga. Karena suasana Firdaus itu sudah suasana sorga. Jadi dengan kata lain bahwa kebaikan manusia yang diakibatkan dari jalan derita Yesus adalah menyediakan Firdaus bagi kita, menyediakan sorga bagi kita, menyediakan keselamatan bagi kita. Itu semua dari apa? Dari penderitaan Kristus ataupun kematian Kristus. Tanpa salib Kristus, tanpa kematian Kristus, tidak mungkin ada Firdaus bagi kita. Tidak mungkin ada surga, tidak mungkin ada keselamatan, tidak mungkin ada Yerusalem baru bagi saudara dan saya. Tapi oleh karena penderitaan Kristuslah, salib Kristuslah, yang memungkinkan surga terbuka lebar bagi saudara dan saya, manusia berdosa, kotor, najis, durhaka, yang sebenarnya tidak patut menerima surga. Itu semua karena salib Kristus. Karena itu kita perlu merespon seperti seorang penjahat. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Itu respon iman
yang luar biasa dari seorang penjahat, sehingga sekalipun dia seorang penjahat, sekalipun dia seorang yang berlumuran dosa, sekalipun orang itu melakukan banyak kejahatan, tapi karena imannya kepada Kristus, maka Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Itulah kebaikan manusia yang diakibatkan dari jalan derita ataupun penderitaan Kristus. Kita bersyukur. Ketika kita hari ini merayakan Jumat Agung, merayakan peristiwa yang sangat fundamental dalam hidup kita sebagai umat, karena penderitaan Kristus melalui salib, melalui kematiannya lah yang memungkinkan keselamatan surga itu bisa terjadi, kita alami dalam hidup kita sebagai umat. Tanpa salib Kristus, maka surga tertutup rapat bagi saudara dan saya. Tapi kita bersyukur, kematian Kristus memiliki arti yang sangat besar bagi hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, menyediakan Firdaus bagi kita, menyediakan keselamatan bagi kita, menyediakan surga ataupun Yerusalem baru bagi saudara dan saya. Yang ketiga, kebaikan manusia yang diakibatkan dari jalan derita Kristus bagi saudara dan saya. Dalam ayat 46-47, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Ada perubahan pikiran si kepala pasukan, sehingga dia berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Kalau ada perubahan pikiran di situ, sebenarnya sama dengan adanya suatu pertobatan. Dalam diri seorang kepala pasukan adanya suatu penyesalan. Dan saya melihat inilah kebaikan manusia yang diakibatkan dari jalan derita Yesus. Yang ketiga adalah adanya pertobatan bagi kita. Jadi seharusnya kita meresponi jalan derita Yesus, meresponi sengsara Yesus, meresponi kematian Kristus yang hari ini kita rayakan. Harusnya kita responi dengan menyadari akan keberdosaan kita, menyadari akan perbuatan-perbuatan kita yang selama ini tidak benar di mata Tuhan. Harusnya kita mengambil keputusan, saya bertobat dari dosa saya. Itu kebaikan bagi kita. Karena apa? Dosa selalu menyengsarakan hidup kita. Dosa selalu menutup pintu berkat bagi kita. Dosa selalu mendatangkan kutuk bagi kita. Dosa selalu mendatangkan hukuman bagi kita. Tapi ketika kita mau meresponinya dengan pertobatan, itu kebaikan bagi kita. Karena itu, karena pertobatan itu akan selalu membuka pintu berkat bagi saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya. Itulah 3 kebaikan manusia dari jalan derita Yesus bagi saudara dan saya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami jalan derita bagi kebaikan manusia. Di mana dari jalan derita itu kami manusia mengalami kebaikan, yaitu teladan hidup Yesus bagi kami. Untuk kami mengasihi sesama tanpa benci dan dendam. Juga kebaikan menyediakan Firdaus bagi kami, atau surga atau keselamatan bagi kami. Tapi juga membuat kami mengalami pertobatan dalam kehidupan kami. Karena dosa selalu menyengsarakan hidup kami. Tapi pertobatan itu selalu membuka pintu rahmat, berkat Tuhan bagi kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini, yang sakit dalam nama Yesus Tuhan jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.